Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis bersama saya, Sirojul Munir. Kita akan belajar eksplor tentang Sistem Informasi Geografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sirojul Munir. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang Sistem Informasi Geografis. Khususnya kita akan mengembangkan aplikasi berbasis web ya dengan fitur peta yang akan kita ambil nanti dari library atau pustaka peta leaflet. Ya, jadi di video sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menerapkan web framework ya dengan kita pilih adalah web framework Laravel, kemudian juga kita instalasi database-nya sekaligus juga menggunakan library pustaka program Filament ya. Dan sebelumnya juga ada video tentang penjelasan tentang bagaimana membuat peta dengan eh, library pustaka JavaScript Leaflet. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ya, jadi sebelumnya kita sudah berhasil menginstal Laravel dan sudah bisa terkoneksi ke satu sistem database ya. Di sini saya sudah nyalakan database MySQL-nya, kemudian juga Visual Studio Code ya sudah saya buka. Kita buka aja program kita sebelumnya ya melanjutkan. Eh, oh ya, kita buka Visual Studio Code-nya, kita jalankan servisnya ya. Jangan lupa Laravel itu dijalankan servisnya menggunakan PHP Artisan Service ya. Ya. Oke, kita nyalakan dulu servis Laravelnya ya. Jadi di projectnya di sini saya nama projectnya SIG101. Kita jalankan PHP Artisan Server ya. Nah, kemudian ini kita akan cek. Nah, sudah running di port 8000 database kita, apa namanya aplikasi kita. Nah, ini di port 8000 menjalankan aplikasi Laravel. Nah, ini udah familiar ya, kita menggunakan Laravel 11. Ini halaman pertama welcome-nya gitu ya. Kalau di sesungguhnya sudah ada database yang terkoneksi ya di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita bahas tentang filamen ya sudah berhasil menampilkan atau menampilkan data dari provinsi ya di sini dari provinsi sudah berhasil kita tampilkan di sini. Nah ini ya sudah kita berhasil dengan informasi nama provinsinya, kemudian ada latitude dan longitude-nya yang kita ambil dari ibu kota provinsinya ya. Oke, kita akan fokus di halaman depan di front end di sini kita akan coba tampilkan peta dari semula yang kita belajar leaflet ya, sudah JavaScript leaflet sudah kita belajar. Nah, sudah saya siapkan resource-nya juga bisa diakses di GitHub Rogerman ya. Nanti dipilih aja repository, kemudian dipilih bagian leaflet. Nah, di sini ada contoh kode program untuk membuat peta ya. Oke, kita coba nanti akan kita pakai eh, resource ini ya untuk menampilkan peta. Bagaimana membuat peta di dalam atau mengkoneksikan Laravel ke eh, apa namanya menggunakan JavaScript leaflet ya. Jadi disambungkan database datanya nanti kita ambil dari database. Oke, kita buka lagi Laravelnya, kita masuk ke root ya. Root ini nanti tempat mendaftarkan URL yang akan dimunculkan di aplikasi. Sudah ada root defaultnya adalah welcome. Ya, welcome ini akan mengakses halaman webnya tampilannya seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini sesungguhnya dia akan membuka satu view. Ya, view-nya itu ada di dalam directory resources, kemudian ada directory, ada file, ada directory views, ya, kemudian ada file namanya welcome. Jadi welcome ini adalah welcome.php. Ini adalah file yang diakses, gitu ya. Nah, coba kita buat satu file, satu routing baru, ya. Jadi kita buat routing dulu. Di sini misalkan kita kupas aja ya. Ini kita coba buat routing baru. Kita kasih nama misalkan apa beranda lah, ya. Beranda, welcome beranda. Ini view-nya. Dan kemudian ininya juga rootnya juga adalah beranda misalkan ya. Nah berarti kita harus bikin view di bawah resources view kita harus buat nih nama filenya beranda. Nah, karena dia menggunakan engine blade maka nanti .blade.php agar bisa didapat atau dibaca oleh template engine blade ya. Kita klik kanan aja di sini kita buat file baru
Kita kasih nama beranda situ ya. Beranda.blade.php. Nah, ini adalah yang akan dimunculkan nih halaman beranda. Oke, nah sudah dijalankan. Tadi ya, pastikan web service-nya nyala. Kemudian ini kita akses lagi sini localhost/beranda sudah muncul ya. Nah, halaman beranda. Nah, ini akan kita isi dengan peta. Kita ambil aja dari contoh kode program ya. Nah, tentang leaflet sudah dipelajari di video sebelumnya. Ini ada file namanya indonesiablade.php. Nah, ini ada source coding ya, tentang koneksi ke leaflet. Kita copy aja kode programnya, kita letakkan atau ditiban atau diganti yang beranda blade tadi ya, sehingga nanti munculnya seperti ini. Save, jadi munculnya seperti ini ya. Jadi di tandanya kita akan muncul, jadi adalah suatu mengakses peta seperti ini ya. Cukup clear ya di sini ya, codingannya kita bisa lihat di sini adalah mengambil titik pusatnya di, saya sudah set di titik pusatnya di Kalimantan ya, titik latitude longitude-nya di sini, sehingga di sini kita akan langsung muncul halaman ini ya. Ini tidak bisa kita zoomnya maksimum 5, atau zoom out-nya kita bisa ubah biar bisa terinci ya. Misalkan kita ganti max zoom-nya 18 di sini, sehingga nanti ini bisa kita zoom in dan zoom out ya. Nah, ini bisa kita zoom in dan zoom out. Oke. Baiklah, ini sudah bisa kita menampilkan peta Indonesia di halaman depannya. Nah, kita coba tampilkan suatu marker misalkan dari suatu titik yang akan kita define. Nah, untuk titiknya sendiri kita bisa menggunakan geojson.io di sini. Coba diakses saja geojson.io. Nanti kalian bisa akses di sini. Kita bisa ambil titik, misalkan kita ambil titik di Jakarta misalkan. Nah, ini kita zoom aja. Atau kota Depok lah misalkan ya. Kita ambil kota Depok di sini. Dan di sini misalkan kota Depok. Ya, ini kota Depok. Nah, misalkan kita buat aja titik di sini, draw point, titik ya. Kita letakkan di sini. Nah, ini titik ini kita kasih nama adalah Depok di sini. Poinnya belum kita kasih nama, diklik aja. Kemudian kasih ada property name atau nama, misalkan kota Depok misalkan ya. Kita save. Nah, dia akan membuat data seperti ini. Ini adalah data format JSON ya. Oke, nah kita coba tambahkan kode program ini ya, titik ini di dalam kode program kita di sini ya. Nah, di bawah file beranda blade.php ini kita bisa tambahkan di script JavaScript-nya, misalkan let LOI, misalkan LOI itu location of interest. Nah, apa yang kita apa namanya tertarik untuk menampilkannya, contohnya ini ya. Ini saya copy. Nah, ini kita paste di sini. Nah, ini ada area LOI-nya nih. uh, Location of interest ya. Jadi tipenya adalah point. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam map ya. Nah, dengan perintah leo lgeojson dot map gitu ya. Nah, dan juga kita save aja di sini. Nah, ini sudah akan menghasilkan satu apa namanya marker ya di sini. Jadi menambahkan marker di sini ya. Nah, bisa juga kita buat ininya ya. Apa namanya bind pop-upnya ya, bind pop-upnya bisa kita tambahkan di situ ya. Hmm. Atau kita bisa aja nanti ini berupa beberapa titik, kumpulan titik ya. Nah, nanti bisa lihat kode programnya di sini, di sini sudah saya siapkan di peta 03. Ini ada skripnya ya di sini. Saya buat seperti ini ya. Kita bikin variabel GeoJSON yang isinya adalah kita akan memasukkan LOI tadi, sini LOI. Nah, kemudian dengan fungsi feature dan layernya kita ambil
nama propertinya di situ sehingga nanti ketika di eh, klik maka akan muncul properti namanya di sini nama Kota Depok gitu ya. Jadi kalau kita reload codingannya di sini, kita klik di sini Kota Depok. Nah, bisa kita zoom benar ke Depok, mana di situ lihat letaknya di Jakarta ya, ini Depok. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, cuman ini kan datanya bisa kita ambil dari data GeoJSON ya. Nah, misalkan data GeoJSON ini kita tambahkan aja lagi beberapa titik misalkan ya, misalkan kota Jakarta kita tambahkan lagi di sini, diklik. Nah, ini kita kasih namanya Jakarta. Nah, kemudian kita save. Jadi di sini ada dua titik yang disimpan. Nah, kita tambahkan lagi satu titik, misalkan Bandung ya. Diklik aja di sini di bagian Bandung sini. Nah, klik nama Bandung. Ya, Bandung. Nah, kita save. Nah, sudah ada tiga titik di sini ya. Titik ini nanti bisa kita copy nih ya datanya. Kontrol A di sini ada copy di pojok kanannya di geojson.io ini. Nah, kita copy, kita pindahkan ke sini low-nya nih. Jadi low-nya tidak satu titik tapi ada banyak titik yang nanti bisa kita munculkan di dalam peta kita ya. Sini kita munculkan. Nah, ini markernya ada tiga ya. Jakarta, Depok, Bandung gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat ya eh, tampilan dengan Laravel ya. Karena kita sudah punya data provinsi di sini ya, sudah ada 30 provinsi, 34 provinsi di Indonesia dengan ada titik-titik latitude longitude yang kita akan munculkan di halaman sini titik-titiknya ya. Nah, gimana caranya? Berarti kita langkah pertama adalah kita harus dengan Laravel kita harus mengkonekkan ya data yang ada di model nanti atau di mapping ke model kemudian diakses oleh controller. Karenanya kita harus buat controller dulu. Jadi kita harus pahami konsep MVC di sini. Jadi Laravel ini adalah suatu framework yang berbasis MVC ya, di mana di sini pertukaran datanya nanti alurnya lewat skema mulai dari routing nanti ya, kemudian dari eh, controller kemudian diarahkan ke view ya. Mengambil data dari model diarahkan ke view. Oke, kita coba di sini di terminalnya. Berarti kita harus buat controller ya. Jadi kita tambahkan aja terminal baru di sini, new terminal ya di sini. Nah, kita coba ketikkan PHP artisan make controller. Kita buat controller. Nah, di dalam controller, yang misalkan nama controllernya apa? Peta controller misalkan. Ya, di enter aja. Nah, nanti akan di-generate satu file controller di sini. Ya, kontrol ini ya yang akan menggabungkan, mengkonekkan model ya sebagai mapping dari database ke view nanti. Ya, posisinya nanti ada di HTTP controller, di app HTTP controller. Nah, di sini ada file peta controller yang terbuat tadi ya. Oke, kita tambahkan satu fungsi di sini, public function index misalkan ya. Kita buat index, kita returnnya view, tapi kita rapikan strukturnya. Karena ini peta, berarti kita akan buat direktori peta terus kemudian diarahkan ke indeks. Ya, peta titik indeks. Ini artinya apa? Berarti kita harus membuat view dalam direktori peta, di dalam direktori view, kemudian ada file index.blade.php. Ya, kita alihkan ke resource. Nah, di sini ada view. Nah, kita buat satu folder di sini, new folder. Kita kasih nama peta. Ya. Kemudian di sini ada index. Kita buat file baru namanya index.blade.php. Nah, disinilah nanti kita akan tampilkan uh, peta yang akan dimunculkan di sini. Ya. Save ya, ya. Nah, sudah kita hubungkan antara control dengan view, tapi kita registrasi dulu nih. Dia rootnya apa? Ya, rootnya di sini kita registrasi.
Caranya misalkan root get, misalkan kita URL-nya adalah peta, ya. Nah, di sini kita kurung koma, kurung siku. Nah, jadi argumen pertama adalah peta controllernya, misalkan peta controller dot class, nanti kita arahkan ke index, gitu ya. Nah, ini bisa dikasih name di sini. Nah, name-nya misalkan apa di sini peta index misalkan, ya. Ini ada name aja yang menandakan nanti akan bisa dipanggil di links gitu ya, atau peta gitu ya. Kita indeksnya nggak usah, ya. Nah, nah di sini berarti kita harus memasukkan controller, eh, peta controller ya. Jadi di use peta controller. Nah, ini sudah bisa diakses nih dengan seperti ini. Jika tidak ada error, dia akan bisa diakses langsung ke URL-nya peta di sini. Localhost 8000 peta di sini ya. Nah, petanya ini tadi ya sama kita ambil aja dari apa namanya di flat, dari library di GitHub saya, GitHub Rogerman. Kita ambil file index Indonesia Blade. Nah, ini kita copy aja Indonesia Blade. Nah, kita masukkan ke dalam index.blade.php, Ctrl A, Ctrl V. Nah, ini basic kita untuk petanya, ya. Sehingga nanti ketika diakses URL-nya nanti akan menampilkan peta seperti ini. Gitu ya. Jadi ini sama tadi ya isinya index.blade.php, ya. Oke, selanjutnya kita akan query ke database. Kita sudah punya data provinsi, ya. Berarti sudah ada model provinsi di dalam codingan kita. Nah, kita akan panggil di controller. Jadi controller ini bertugas memanggil model untuk diarahkan ke view untuk ditampilkan. Nah, di sini ya di fungsi index tadi kita buat ada variable list provinsi, misalkan. Nah, kita query di sini provinsi all, ya, dengan eloquent di sini provinsi titik dua all gitu ya. Oke. Nah, provinsinya berarti kita harus import dulu di sini. Use app model provinsi. Jadi dari model provinsi ini kita dapat melakukan query ya dengan cara sebenarnya sudah menggunakan model provinsi titik dua titik dua all gitu ya. Kita simpan dalam list provinsi. Nah, ini kita kirim ke view, ya. Ini view-nya kita arahkan ke peta slash index ya blade.php. Nah, ini kita koma aja di sini. Nah, ini kita arahkan datanya di sini, ya. List provinsi, ya. Nah, akan kita kirim datanya ke the view, ya. Oke, di view ini berarti arahkan kemana tadi? Ke peta index blade.php di sini. Nah, ini bisa kita tampilkan nih data-datanya. Jika ingin dimunculkan bisa kita munculkan di sini, ya. Di body aja ya saya tambahkan biar kelihatan div. Nah, ini kita looping aja datanya, for each, ya. Tadi ya dollar list provinsi as prof gitu ya. Nanti kita cetak ke sini. Ini berarti pakai bleed ya. Tekniknya di sini prof dot name, ya. Kemudian ada juga latitude longitude gitu ya. Nah, ini muncul seperti ini itu datanya, ya. Nah, ini kita looping. Nah, ini akan muncul di sini. Datanya sudah muncul di sini. Nah, itu ya, yang di atas sudah muncul tuh. Ini adalah 34 provinsi yang ada di tabel. Nah, ini kita akan munculkan marker-markernya di sini, diarahkan. Nah, berarti kita butuh JavaScript tadi ya. Nah, oke. Langkah pertama adalah di dalam script ini kita buat variabel yang mengambil datanya, ya, let atau var juga boleh, misalkan provinces, provinces. Nah, ini kita ambil dari data yang dikirimkan. Kita pakai JSON di sini, ya. JSON kurung buka dollar list provinsi. Nah, data ini bisa dipakai ya dalam, jadi hasil query disimpan dalam bentuk format JSON ya. Kalau mau dicetak boleh console log eh, provinces gitu ya. Kita save.
Ya, kita save di sini. Nah, kalau mau diuji, silakan bisa diuji di log, di reload, ya, diklik kanan aja di bagian sini, di inspect gitu ya. Nah, di konsolnya di sini nanti sudah ada data array ini, nama-nama provinsi yang dari database tadi. Nah, inilah yang akan kita munculkan, data-data ini nih. Data ini yang kita akan munculkan sebagai bentuk dari tampil yang ada di sini ya. Kita munculkan markernya ya. Nah, kita bisa kasih tanda di situ ya. Nah, oke. Berarti caranya adalah gunakan kita looping aja di provinsi ini, kita looping array kan di array of JSON kita pakai for each ya. Kayak fungsi di sini kita ambil setiap datanya provinsinya. Nah, kita masukin ke dalam apa petanya L ini variabel petanya ya L marker. Nah, jadi markernya nanti isinya adalah latitude, longitude yang menandakan titiknya, nanti posisinya ada di mana. Masukin ke dalam map dan juga kita ada bind pop-up ya, nama provinsinya di sini. Kebetulan cuma satu di sini nama provinsinya, kita save aja. Nah, ini sudah jalan nih ya. Kita coba akses codingannya, nanti di sini sudah menampilkan data provinsi. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah halaman front end-nya. Gitu ya. Jadi sudah bisa menampilkan dari database. Gitu ya. Oke, baik. Itulah contoh bagi halaman depannya ya. Sudah bisa kita tampilkan. Nah, ini berarti yang di atas ini kita komen saja, kita ketikkan ya. Kita nggak usah ya. Jadi nanti tampilannya adalah seperti ini. Misalkan kita kasih judul dulu ya. Ya, Heading 1, data provinsi di Indonesia. Di Indonesia. Oke, gitu ya. Kita taruh di tengah aja. Style, text, align, center ya. Jadi nanti adanya di tengah biar kelihatan di sini. Nah, data provinsi di Indonesia. Nah, sudah ya. Jadi file kita sudah bisa connect ke database dan juga menggunakan library Leaflet untuk menampilkan informasi peta. Baik, demikian ya. Bagaimana menggunakan database ya untuk menampilkan peta menggunakan library Leaflet. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.